Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi minasy syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyika wa rasulika Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa iqtafa atharahu ila yaumil qiyamah. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqnal huda wat tuqa was sadad. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hasna idza syi'ta sahla. Ikhwani wa akhwati fid din, hasanallahu jami'an. Ikhwan dan akhwat hadirin, saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah. Alhamdulillah, pada kesempatan yang baik ini kita bisa bermajlis di salah satu rumah dari rumah-rumah Allah ini. Semoga majlis yang singkat ini senantiasa menambahkan untuk kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah jadikan amalan kita amal yang salih. Insya Allah pada kesempatan yang baik ini kita lanjutkan apa yang dulu pernah kita bahas, yaitu tentang mafatihu rizq atau mafatihu abwabir rizq, tentang pintu-pintu atau kunci-kunci pembuka pintu rizki. Sudah pernah kita kaji dulu tentang pembuka pintu rizki, yaitu menyatukan hati. Kemudian juga tentang mensyukuri nikmat. Lalu ada thalabul ilmi, menuntut ilmu. Kemudian juga ada bertakwa dan beriman, serta adanya anak dan keturunan. Maka selanjutnya sebenarnya masih banyak yang lain ya. Kita akan kaji satu persatu. Ialah ar-ridho wal qanaah. Ridho dengan takdir Allah Subhanahu wa taala dan qanaah dengan pemberian Allah. Yang namanya qanaah itu termasuk di antara rukun bertakwa, sebagaimana yang didefinisikan oleh sahabat Ali bin Abi Thalib. Ali bin Abi Thalib ketika mendefinisikan takwa, beliau mengatakan at-taqwa al-khawfu minal jalil wal amalu bitanzil war ridho bil qalil atau wal qana'atu bil qalil wal isti'dadu liyaumir rahil. Yang namanya qanaah ini menurut Ali ya, karena definisi yang namanya takwa menurut Ali bin Abi Thalib, karena definisi takwa itu banyak sekali. Salah satunya yang didefinisikan oleh Ali bin Abi Thalib yaitu yang namanya takwa itu yaitu al-khawfu minal jalil, takut kepada Allah yang maha mulia. Ada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala yang dengannya terdorong untuk meninggalkan larangannya dan juga menjalankan perintah-perintahnya. Kemudian wal amalu bitanzil, mengamalkan Quran. Lalu ini yang dijadikan dalil atau yang dijadikan istimbat, yaitu wal qana'atu bil qalil, rasa qanaah meskipun mendapatkan nikmat yang sedikit, serta wal isti'dad liyaumir rahil, bersiap-siap menghadapi hari kehidupan setelah dunia ini. Berarti salah satu dari unsur takwa adalah qanaah. Dan juga sama, ridho dengan takdir Allah dan qanaah dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau ada dalam diri kita, sungguh itu adalah merupakan kanzun, harta simpanan yang tidak akan pernah habis. Kalau ada dalam diri kita sifat qanaah, kita itu kan menjadi orang yang paling kaya. Makanya Allah Subhanahu wa taala memuji orang-orang mukmin, ya, orang-orang beriman yang memiliki sifat qanaah ini terutama dahulu.
para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, baik dari kalangan muhajirin atau dari kalangan ansar. Allah memuji mereka yang Allah sebutkan dalam surat Al-Baqarah. Di ayat yang ke-273 Allah Ta'ala berfirman, lil fuqara'il ladzina usiru fi sabilillah la yastati'una darban fil ardi yahsabuhumul jahilu aghniya minat ta'affuf ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kata Allah ya, di ayat yang ke-273, lil fuqara'il ladzina uhsiru fi sabilillah, bagi orang-orang fakir yang mereka uhsiru fi sabilillah, mereka itu harus terikat dengan jihad di jalan Allah. Sehingga karena terikat dengan jihad di jalan Allah, la yastati'una darban, mereka tidak mampu untuk bekerja, berusaha. Nih, para sahabat dahulu ketika sudah terikat dengan jihad, mereka nggak bisa untuk mencari harta kan? La yastati'una darban fil ardi, mereka tidak bisa mencari ma'isyah, tidak bisa berusaha di bumi ini. Tetapi mereka ini ya, yahsabuhumul jahilu aghniya, orang-orang yang tidak tahu mengira mereka orang kaya. Ini para sahabat nih. Kenapa mereka dianggap kaya ya? Ta'rifuhum bisimahum la yas'aluna an-nasa ilhafa. Kalian bisa ketahui dari wajah-wajah mereka, dari tanda-tanda mereka, mereka tidak pernah meminta-minta dengan mendesak-desak. Jadi orang mengira mereka itu kaya. Kenapa? Tidak pernah minta-minta. Dan dari wajah mereka itu tidak pernah cemberut gitu. Ini para sahabat. Karena menerima dengan pemberian Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita kan, jangankan yang miskin, yang kaya saja masih mengeluh, aduh, masih kurang gitu kan. Ini kita, rasa qanaahnya kurang gitu. Mereka yang enggak bisa berusaha, enggak bekerja, paling-paling kalau ada ghanimah mereka bisa mendapatkan karena mereka terikat dengan jihad, itu enggak pernah minta-minta, dan di wajah mereka itu enggak pernah ada rasa mengeluh. Ini para sahabat yang qanaah. Dari wajah sudah nampak dan enggak pernah minta-minta. Nih, karena qanaahnya mereka orang-orang dahulu, sehingga dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Rasul pun menyatakan qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qanna'ahu Allahu bima ata. Kata Nabi, sungguh beruntung. Ini kalau Nabi sudah mengatakan beruntung, ini berarti keberuntungan yang hakiki, bukan cuma beruntung di dunia. Qad aflaha, sungguh beruntung. Siapa? Man ruziqa kafafan, orang yang diberi rizki berupa kecukupan. Tidak sih berlebih, cukup dia. Lalu wa qanna'ahu Allahu bima ata, Allah jadikan dia qanaah dengan apa yang Allah berikan. Kata Nabi, orang yang seperti ini qad aflaha, sungguh dia beruntung. Jadi dalam hidup kan kadang selalu kurang dan kurang. Tapi kalau sudah merasa cukup itu, ini berarti dalam dirinya ada rasa qanaah. Lah qanaah apa sih sebenarnya? Ketika seorang hamba itu sudah ridho dengan segala kenikmatan yang Allah berikan, baik nikmat sehat, nikmat harta, nikmat tempat tinggal, punya istri, dan lain sebagainya, dia sudah ridho dengan semua itu. Bahkan memandang dirinya itu adalah manusia yang paling nikmat dibanding yang lain. Kalau dalam diri kita memandang yang lain itu lebih baik, berarti belum ada qanaah. Tapi kalau kita memandang kita itu lebih baik dari yang lain, maksudnya lebih baik di sini bukan ada kesombongan ya, tapi merasa kalau dibanding-bandingkan ya dia kaya misalnya, tapi mungkin urusannya nggak beres-beres itu. Tapi dirinya merasa urusannya cukup, mau apa lagi sih yang dicari kan gitu ya, yang mau digapai apa lagi gitu. Merasa sudah cukup, sehingga dia merasa dirinya itu lebih baik dibanding yang lain. Kemudian lisannya tidak henti-hentinya untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak meremehkan nikmat Allah.
dan tidak merasa dirinya itu lebih berhak untuk mendapatkan yang lebih dari yang sudah didapatkan. Tapi kalau merasa misalnya ya, harusnya saya bisa dapat ini, harusnya saya bisa itu misalnya, merasa dengan apa yang sudah didapatkan itu jelas masih kurang, ini berarti orang tidak ada rasa qanaah. Tapi kalau sudah merasa yang didapatkan, alhamdulillah sudah cukup gitu. Kalau mau nuruti keinginan nafsu ya nggak akan pernah habis. Tapi merasa sudah, apa sih yang mau saya cari lagi kayak gitu. Ini orang dalam hatinya sudah ada qanaah. Tidak ada dalam anggapan dirinya seperti yang Allah Subhanahu wa taala terangkan dalam surat Al-Fajr. Orang yang punya jiwa qanaah, menerima dengan pemberian Allah, itu tidak menganggap seperti yang Allah terangkan dalam surat Al-Fajr. Apa sih yang Allah katakan? Itu Allah katakan dalam surat Al-Fajr, fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu fayaqulu rabbi ahanan. Ini orang yang seperti ini jiwanya tidak baik. Apa artinya? Fa'amal insan, adapun manusia, idza mabtalahu rabbuhu, ketika Rabbnya menguji dia, memberikan ujian kepadanya, fa'akramahu, dengan cara Allah muliakan dia, diberikan harta yang banyak, wa na'amahu, Allah berikan kenikmatan untuknya, fayaqulu rabbi akraman, dia mengatakan Tuhanku sedang memuliakanku. Jadi kalau lagi dapat untung misalnya di hari itu dia untungnya banyak gitu ya, merasa hari ini Allah sedang muliakan diriku karena dapat rezeki banyak, dagangnya lancar misalnya. Dia merasa bukan ujian ini ya. Dia merasa hari ini saya dapat rezeki yang banyak, berarti Allah sedang memuliakanku. Allah menginginkanku agar aku bisa hidup lama. Nah, perasaan seperti ini yang perlu diluruskan ini nanti. Adapun wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizqahu, adapun ketika dia diuji dengan dikurangi rizkinya, dia mengatakan fayaqulu rabbi ahanan, dia mengatakan Rabbku sedang menghinakanku. Jadi kalau lagi nggak dapat untung misalnya, qadarullah, apalagi ya mungkin dapat untung, tapi begitu sampai di rumah sudah ada yang nagih, dia merasa nggak ada keuntungan hari itu. Apalagi benar-benar gak ada keuntungan, dia akan merasa aku sedang dihinakan oleh Rabbku. Ini oleh Allah ditentang, kalla, kan gitu. Sekali-kali tidak seperti itu yang benar. Anggapan yang benar itu gak seperti itu. Berarti kalau orang masih punya sifat seperti ini berarti belum dikatakan qanaah. Merasa kalau orang itu diberi kekayaan, jadi orang kaya, oh kalau saya seperti dia mulia saya. Ini salah. Atau ketika melihat orang yang miskin, kalau saya seperti dia miskin, ya, ini berarti saya dihinakan. Allah katakan kalla, sekali-kali tidak. Bukan seperti itu sifat qanaah. Orang menganggap ketika mendapatkan kekayaan misalnya, dia anggap ini ujian gitu, supaya aku bersyukur atau tidak. Ketika mendapatkan musibah ya, ini juga sebagai ujian supaya aku bersabar atau tidak. Dan apa yang aku dapatkan, aku ini menerima apa tidak, ridho atau tidak kan itu. Kalau ridho berarti aku qanaah kan itu. Tapi kalau dia nggak pernah ridho, nggak pernah puas, juga seperti yang dikatakan oleh Nabi SAW, laukana libni adam wadiyani min malin latamanna an yakuna salisan. Andai kata seorang anak Adam memiliki 2 lembah berupa harta, dia masih menginginkan yang ketiganya. Ini orang gak pernah puas. Dan orang yang seperti ini tidak qanaah. Tapi qanaah tadi, dia merasa cukup dengan apa yang Allah berikan, dengan nikmat-nikmat yang dia berikan, dan dia tidak meremehkan nikmat-nikmat Allah. Dia merasa dirinya sudah baik ya, lebih baik dibanding yang lain. Lalu juga
dia tidak merasa ketika nikmat yang dia dapatkan cuma segitu, dia tidak merasa harusnya lebih dari itu. Ini orang yang qanaah. Lalu supaya orang itu menjadi qanaah, orang yang paling kaya ya, dengan sifat qanaahnya dan ridho dengan pembagian Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi SAW memberikan solusi. Atau kalau orang mau qanaah, Allah akan jadikan dia kaya. Mana dalilnya kalau qanaah itu akan menjadikan orang itu kaya? Qanaah sendiri itu sudah dia merasa kaya sebenarnya. Tapi dengan dia memiliki sifat qanaah, Allah berikan rizki, Allah bukakan pintu rizki yang lain. Nabi SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi dan dihasankan oleh Al-Albani. Beliau bersabda, ittaqil maharima takun a'badan nas, wardo bima qasamallahu laka takun aghnan nas. Jaga dirimu dari perkara-perkara yang haram, maka kamu akan menjadi manusia yang paling abid, manusia yang paling giat beribadah. Kalau engkau tinggalkan perkara-perkara yang haram, jadi tahu ini haram, tinggalkan. Ada perkara haram, tinggalkan. Ini justru semakin dekat hubungannya dengan Allah. Dia manusia yang abid, banyak ibadahnya. Karena ibadah itu bukan cuma sekedar menjalankan kan, tapi meninggalkan. Banyak orang mendapatkan ujian berupa menjalankan perintah mudah, tapi meninggalkan keharaman kadang berat. Nah, orang ketika bisa meninggalkan perkara-perkara yang diharamkan, ini justru dia menjadi a'badan nas, manusia yang paling banyak ibadahnya. Ini kata Nabi SAW. Lalu wardo bima qasamallahu takun aghnan nas, ridholah dengan pemberian yang Allah berikan, kamu akan menjadi manusia yang paling kaya. Nih, qanaah menjadikan orang itu kaya, dan kaya itu ada di hati. Kekayaan itu yang terpenting adalah hati, atau kekayaan yang sebenarnya kata Nabi ya, fa innal ghina ghina nafas. Kekayaan yang sebenarnya adalah kekayaan di hati, dan ini qanaah. Ali bin Abi Thalib Al-Hasan Al-Basri ketika menafsirkan ayat dalam surat An-Nahl ayat yang ke-97, itu man amila salihan min dzakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Ini surat An-Nahl ayat 97. Allah mengatakan man amila salihan min dzakarin aw unsa, barang siapa beramal saleh yang itu dilakukan oleh laki-laki atau wanita, wa huwa mu'minun, dan dia dalam keadaan beriman, kata Allah, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, akan kami berikan untuknya kehidupan yang baik. Ya, orang yang beriman dan beramal saleh kami akan berikan untuknya berupa kehidupan yang baik, dan kami akan berikan balasan untuknya dengan yang lebih baik dari apa yang mereka kerjakan. Kapan ini? Di akhirat. Berarti orang yang beriman dan beramal saleh mendapatkan kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia berupa hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Nah, sekarang apa maksud hayatan thayyibah, kehidupan yang baik di dunia? Salah satu penafsiran yang dikatakan oleh Al-Hasan Al-Basri yang namanya al-hayah at-thayyibah atau hayatan thayyibah adalah al-qanaah. Berarti kalau orang dalam hidupnya dia qanaah, itu sudah Allah berikan untuknya kehidupan yang baik. Karena tidak semua orang berjiwa qanaah. Bahkan lebih banyak yang belum puas, kan gitu. Coba kita itu kalau tanyakan diri kita, sebenarnya kita itu sudah puas belum sih dengan yang Allah berikan? Ya, meskipun yang namanya qanaah itu bukan berarti berhenti, gak usah mencari rezeki, bukan. Tapi kan kita dapat rezeki nih setiap hari. Misalnya hari ini bekerja kita itu kan misalnya sampai sore misalnya, atau ada yang katakanlah dia karena di pasar ya, pasarnya kebetulan sampai jam 3, habis itu kan sudah. Nah, ketika dia sudah selesai dari pekerjaannya, sudah gitu, di hari itu dia merasa cukup gak?
Kalau dia merasa cukup, berarti dia punya sifat qanaah. Untuk hari berikutnya dia mencari rizki lagi. Bukan berarti kalau qanaah itu sudah nggak perlu cari rizki, tetap cari rizki. Tapi dalam kehidupan sehari-hari dia merasa cukup. Lalu di antara sikap seorang yang qanaah, di samping dia berusaha mencari, dia juga dalam mencari itu mencari rizkinya yang halal. Dan dengan seperti itu Allah Subhanahu wa ta'ala mudahkan dia untuk mendapatkan rizki yang halal tersebut. Sehingga Allah bukakan pintu-pintu rizki. Karena apa? Dia berusaha mencari yang halal. Nanti Allah bukakan pintu rizkinya. Nabi SAW bersabda, Ajmilu fit talab, ajmilu fi talabid dunya, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Kata Nabi SAW dalam hadis Ibnu Majah disahihkan oleh Al-Albani, ajmilu fit talab. Kata Nabi, berbuat baiklah atau perbaikilah dalam mencari dunia. Berarti berusaha mencari yang halal. Kenapa? Fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing akan dimudahkan kepada penciptaannya, kepada apa yang diciptakan untuknya. Berarti ketika seorang berusaha mencari rizki dengan cara yang baik, dengan cara yang halal, dengan tidak membebani diri juga. Karena banyak juga orang yang mencari rizki tapi membebani diri. Artinya dia memperbudak dirinya. Banyak orang yang ketika mencari rizki masih diperbudak oleh dirinya. Misalnya orang ketika cari rizki dia nggak kenal waktu. Ini namanya orang membebani diri. Ngelembur misalnya. Sebenarnya ngelembur boleh apa enggak? Ngelembur sih boleh-boleh saja. Tapi kalau habis ngelembur terus ngelemburuk, nah ini yang enggak boleh. Kan banyak orang habis ngelembur, ternyata ngelemburuk. Dan orang ketika melihat yang namanya burung kan nggak pernah ngelembur, nggak ada ceritanya rizkinya burung itu dari pagi sampai sore, udah pulang, perutnya kenyang kan gitu. Pagi perut kosong, sore perut kenyang. Dan nggak ada ceritanya mereka ngelembur. Cadangan makanan saja nggak ada di tempatnya itu. Tapi manusia masih belum puasnya. Makanya kalau berpikir mereka nggak pernah ngelembur. Ini sudah ngelembur. Kemudian kadang nggak memikirkan fisiknya. Dia bekerja terus gitu ya, mengumpulkan, tapi nggak ingat bahwasanya dirinya juga butuh suplemen makanan, dirinya juga butuh refreshing misalnya. Ini yang seperti ini berarti nggak ada qanaahnya ini. Orang yang qanaah tadi mencari rezeki tidak sampai memperbudak dirinya, ya. Ini orang qanaah dengan kemudahan-kemudahan yang Allah berikan untuknya. Tidak tamak, tidak rakus, dan tidak lupa untuk senantiasa berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena ketika mencari rezeki dia juga harus berzikir. Bahkan ketika mencari rezeki justru lebih ditekankan lagi. Allah mengatakan setelah menerangkan tentang salat Jumat di dalam surat Al-Jumu'ah, Allah mengatakan fa idza qudiyatis salatu fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah, terus wadkurullaha katsira la'allakum tuflihun. Ketika salat sudah ditunaikan, wabil khusus di ayat itu salat Jumat, fantashiru fil ardi, kata Allah, bertebaranlah kalian di muka bumi ini, wabtaghu min fadlillah, carilah karunia Allah. Lalu ketika mencari karunia Allah, wadkurullaha katsira, banyak-banyak berzikir kepada Allah, banyak-banyak mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru ketika bekerja ini, cari nafkah, itu sertai dengan mengingat Allah. Salah satunya mengingat Allah, dia tahu ini halal atau haram. Haram berarti ditinggalkan. Ini orang berarti berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jangan sudah tahu haram dia tetap terjang, ini berarti ingatnya nggak ada. Padahal disuruh untuk memperbanyak zikir. Sehingga kalau orang seperti ini, ketika misalnya dia mencari rezeki, ada saatnya dia harus tinggalkan
cari rizkinya, dia menuju Allah. Kan ada waktu-waktu yang dia sudah bagi-bagi kan gitu. Orang yang qanaah juga mengatur waktunya itu bisa. Ada waktu untuk Allah, ada waktu untuk dirinya, ada waktu untuk keluarganya, ada waktu untuk tamunya dan lainnya. Sehingga dia bisa membagi-bagi. Ini orang yang seperti ini Allah puji, rijalun la tulhihim tijaratu wala bai'un an dzikrillah. Mereka adalah orang-orang yang tidak dilalaikan oleh perdagangannya dan juga tidak dilalaikan oleh jual beli dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini orang yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka Nabi SAW mengatakan tadi, ajmilu fi talabid dunya fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Perbaiki di dalam mencari dunia, berarti yang indah cara mencari dunianya dengan cara yang halal. Kata Nabi, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Karena masing-masing dimudahkan untuk penciptaannya. Ini kalimatnya, fa inna kullan muyassarun lima khuliqalah. Artinya rizkinya itu dimudahkan sebagaimana yang sudah ditakdirkan. Karena kan semua orang rizkinya sudah ditakdirkan. Berarti caranya mencari dengan cara yang halal sudah ditakdirkan. Kalau orang mencari dengan cara yang haram, ya takdirnya juga itu. Cari yang halal juga itu gitu. Kenapa? Sudah ditakdirkan. Tinggal kita itu caranya menempuhnya bagaimana kan itu. Maka Nabi menyarankan carilah dengan cara yang halal. Perbaiki cara mencari dunia karena masing-masing sudah ditentukan. Berarti di sini karena rizkinya sudah dimudahkan sebagaimana telah ditakdirkan atau rizkinya pasti datang dan insyaallah tidak akan bertambah dan tidak akan berkurang dari apa yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini yang namanya qanaah. Maka tugas kita ketika kita itu mendapatkan nikmat, kita bersyukur, kita memuji Allah Subhanahu wa taala. Ini ciri-ciri orang qanaah. Bahkan ketika mendapatkan nikmat yang sedikit pun dia tetap memuji Allah. Ini ciri orang yang qanaah. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, innallaha la yarda 'anil 'abdi an ya'kulal akalata ya fayahmadu. Allah itu ridho kepada hambanya yang ketika memakan sekali makan dia memuji Allah. Au yashrabu syurbata, atau dia minum sekali minum dia memuji Allah juga. Artinya selesai makan dia memuji Allah. Meskipun barangkali makanannya itu sedikit, yang dimakan sedikit. Nah, kadang seorang muslim dia makan, tapi kebetulan makan yang dia makan sedikit, itu kadang gak puas. Sehingga karena gak puas, gak memuji Allah, lupa kalau dia memuji Allah, kan gitu. Coba sekarang dapat snacknya kebetulan gak disukai, ada yang disukai cuma satu, yang lain gak suka. Akhirnya kan merasa aduh, yang dimakan cuma satu, dia makannya dikit. Artinya cuma satu itu kan berarti sedikit. Ketika dia merasa ini sedikit, dia lupa bahwa meskipun sedikit dia harus memuji Allah. Ini awalnya karena gak ada qanaah gitu. Kalau dia qanaah, adanya segitu dia makan, maka dia akan memuji Allah. Ini ciri-ciri orang qanaah. Sekali lagi, yang namanya qanaah itu tidak mengharuskan orang untuk miskin ya. Kaya juga harus qanaah, miskin apalagi. Orang kaya juga harus qanaah. Bagaimana caranya orang kaya tapi qanaah? Dalam beraktivitas ketika dia kaya, mungkin rezekinya lancar lah, dia dapat harta yang banyak. Dia karena qanaah nih orang kaya, dia nggak pernah menipu dalam perdagangan, nggak pernah ada keinginan untuk mengurangi hak orang lain, nggak ada keinginan untuk untuk mengurangi zakat misalnya, nggak ada keinginan untuk itu. Dia berusaha untuk membayar zakat, nggak akan menghalangi dirinya untuk membayar zakat. Ini ciri-ciri orang kaya yang qanaah. Kalau memang itu ada dalam diri kita, alhamdulillah. Ya, semoga kita termasuk orang yang qanaah dan Allah Subhanahu wa taala bukakan untuk kita pintu rizki. Lanjut berikutnya. Pintu rizki yang lain
setelah qanaah, yaitu zikrullah ta'ala, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun tadi sudah sedikit disinggung, tapi ini secara khusus. Di antara pintu pembuka atau kunci pembuka pintu rizki adalah zikrullah, mengingat Allah. Perlu kita ketahui yang namanya zikrullah, mengingat Allah, itu punya makna luas dan punya makna khusus. Ada makna umum dan ada makna khusus. Kalau makna luas berarti mencakup semua ibadah. Semua bentuk ibadah itu adalah mengingat Allah. Salat, puasa, menaikkan ibadah haji, kemudian berdoa, berzikir, itu semua adalah zikrullah. Kenapa? Karena semua ibadah itu tujuannya dalam rangka mengingat Allah. Allah mengatakan di dalam ayatnya, wa aqimis salata lidzikri, dan dirikanlah salat untuk mengingatku. Berarti salat dalam rangka apa? Mengingat Allah. Dan demikian pula ibadah-ibadah yang lain. Misalnya Allah mengatakan di ayat yang menjelaskan tentang 10 hari pertama dari bulan Dzulhijjah, liyadkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am, supaya mereka menyebut nama Allah atas rizki yang Allah berikan kepada mereka berupa hewan ternak. Berarti suruh apa? Kurban. Di 10 hari terakhir dari 10 hari dari apa? Di hari yang ke-10 dari 10 hari pertama. Kan waliyadkuru smallah, supaya mereka mengingat Allah dengan cara menyembelih. Berarti menyembelih, berkurban, itu supaya mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti makna zikir secara umum. Sedangkan makna zikir secara khusus yaitu mengingat Allah dengan lafaz-lafaz yang telah diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Mengingat Allah dengan mengucapkan lafaz-lafaz yang Allah ajarkan, yang di dalam lafaz-lafaz tersebut ada mengagungkan Allah, ada memuji Allah, ada mentauhidkan Allah, ada juga mensucikan Allah. Itu adalah zikir secara khusus. Coba ketika kita membaca subhanallah, apa ini? Mensucikan Allah. Allah itu maha suci gitu. Allah itu nggak pantas untuk memiliki kekurangan. Itu ketika orang membaca subhanallah. Ketika orang baca Allahu Akbar, dia sedang mengagungkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah itu maha besar. Ya, pernah saya terangkan, ulama ketika menjelaskan mengapa Nabi SAW menganjurkan kepada kita ketika kita itu mendaki, naik, ya, ketika kita itu jalannya mendaki ke atas, sampai di atas kita disuruh mengucapkan Allahu Akbar. Ketika turun di bawah kita disuruh mengucapkan subhanallah. Meskipun kadang kita itu kalau lagi naik jembatan gitu ya santai saja, nggak memikirkan itu. Atau yang tinggalnya di gunung itu juga nggak pernah ingat itu mungkin. Padahal disunahkan di situ. Orang mengucapkan Allah Akbar, begitu naik ke atas Allahu Akbar. Kenapa kan itu? Kenapa ucapannya Allahu Akbar? Ketika orang naik ke atas, dia merasa dirinya ketika di atas paling tinggi. Oh, saya paling tinggi nih, yang lain tuh di bawah saya. Maka yang tepat dia ucapkan Allahu Akbar. Karena kalau dia seperti itu dibiarkan, dia akan merasa sombong. Maka dia ucapkan Allahu Akbar, Allah maha besar, Allah itu lebih besar dari saya, maka saya nggak pantas sombong. Sehingga ucapannya Allah Akbar. Ketika turun baca subhanallah, maha suci Allah. Karena ketika orang turun dia merasa hina, dan Allah nggak hina. Ya silahkan dia itu merasa hina, tapi Allah subhanallah, maha suci Allah. Allah nggak akan punya kekurangan, Allah nggak akan pernah terhina. Sehingga ucapannya subhanallah. Ini namanya zikir khusus, ya. Dan zikir-zikir itu sesuai dengan tempatnya. Orang mendapatkan musibah, dia ucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kalau dipikir-pikir memang tepat. Dapat musibah dia ucapkan itu supaya dia sadar, sehingga gak akan
dia itu menjelek-jelekan Allah atau marah sama Allah, serta zikir-zikir yang lain. Kalau kita renungi satu persatu, oh ya, memang zikir ini tepat untuk dibaca di saat ini. Zikir ini tepat untuk dibaca di saat ini. Ini namanya zikir secara khusus. Lalu juga pertanyaan, bagaimana bisa zikir itu menjadi pintu rizki, menjadi kunci pembuka pintu rizki? Ingat, dengan zikir hati itu menjadi hidup. Dengan zikir hati itu menjadi hidup. Dan kita ketahui hati itu kan menjadi sentral, menjadi pusat untuk semua anggota badan kita. Maka kalau orang berzikir dengan hatinya, hati itu hidup. Sehingga Nabi SAW menggambarkan dalam hadis riwayat Imam Muslim, masalul ladzi yadhkuru rabbahu wal ladzi la yadhkuru rabbahu masalul hayyi wal mayyit. Perumpamaan orang yang mengingat Allah, berzikir kepada Allah, dan orang yang tidak berzikir kepada Allah, gambarannya antara mayit dan hayy. Orang yang berzikir kepada Allah itu orang yang hidup. Orang yang tidak berzikir kepada Allah itu orang yang mati. Kenapa? Hidupnya manusia yang hakiki dengan hatinya. Ketika hatinya berzikir, hidup. Ketika hatinya tidak berzikir, mati. Dan itu gambarannya. Maka ada satu hadis yang secara tegas mengatakan bahwa zikir itu akan menjadi kunci pembuka pintu rezeki. Hadisnya cukup panjang. Hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani. Nabi SAW bersabda, qala Nuhun libnihi, inni musika biwasiyatin wa qasiruha kaila tansaha. Kata Nabi SAW, Nabi Nuh berkata kepada anaknya, inni musika biwasiyatin, sungguh aku akan mewasiatkan kepadamu dengan satu wasiat. Wa qasiruha, dan aku akan memendekkan wasiatku, kailatan saha, supaya kamu tidak melupakan wasiatku. Ini Nabi Nuh ya, berwasiat kepada anaknya. Dan wasiatnya pendek. Kalau wasiatnya panjang-panjang nanti khawatir anaknya lupa. Maka beliau, Nabi Nuh ini berwasiat dengan wasiat yang pendek. Apa wasiatnya Nabi Nuh? Usika bisnatain wa anhaka anisnatain. Aku wasiatkan kepadamu dua perkara, dan aku cegah, aku larang kamu dari dua perkara. Berarti 4 ya, tetapi pendek-pendek ini. Ammal latani usika bihima fayastabshirullahu bihima wa salihu khalqi. Adapun dua perkara yang aku wasiatkan kepadamu, maka dua perkara ini Allah Subhanahu wa ta'ala akan menyampaikan berita gembira, dan juga orang-orang saleh dari kalangan makhluknya juga akan menyampaikan berita gembira dengan dua perkara ini. Wa huma yuksiranil wuluj 'ala Allah, dan keduanya ya, dua perkara yang aku wasiatkan ini, dua perkara ini sering masuk kepada Allah, yaitu usika bila ilaha illallah. Aku wasiatkan kepadamu yang pertama kalimat la ilaha illallah. Fa innas samawati wal ardo law kanata halqatan qasamat huma. Kata Nabi Nuh, aku wasiatkan kepadamu dengan kalimat la ilaha illallah, karena langit dan bumi, andai kata langit dan bumi itu adalah berbentuk lingkaran. Kalau langit dan bumi itu lingkaran, melingkar, mungkin langit banyak, bumi banyak, itu langit 7, bumi 7, melingkar, halqah ya. Qasamat huma, maka kalimat la ilaha illallah akan bisa membelah keduanya, membelah langit dan bumi ini. Lalu walau kanat fi kiffatin wazanat huma, kalau kalimat la ilaha illallah ini berada di satu daun timbangan, dan juga langit bumi itu berada di daun timbangan yang lain, maka la ilaha illallah bisa lebih berat dibanding langit dan bumi. Ini yang pertama, wasiat yang pertama. Maksudnya pahami la ilaha illallah,
dan amalkan tuntutannya, dan tinggalkan perkara-perkara yang bisa membatalkannya. Ini yang pertama, wasiat Nabi Nuh kepada anaknya untuk dijalankan. Pertama, kalimat la ilaha illallah, sehingga kita berusaha memahami apa sih maknanya, lalu apa tuntutannya, lalu kita berusaha untuk mengamalkannya, dan juga meninggalkan perkara-perkara yang akan membatalkannya atau akan merusak la ilaha illallah. Lalu wa usika bi subhanallah, wasiat yang kedua, aku wasiatkan kepadamu dengan kalimat subhanallah wa bihamdih, fa innaha salatul khalq. Aku wasiatkan kepadamu dengan kalimat subhanallah wa bihamdih, berarti ini zikir subhanallah wa bihamdih. Kata Nabi Nuh, fa innaha salatul khalq, karena kalimat subhanallah wa bihamdih salatnya semua makhluk. Jadi makhluk semuanya salat. Benda-benda mati cuma kita kan nggak tahu. Kata Allah, wa im min kulli syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu. Setiap apapun ya, atau setiap benda itu selalu bertasbih kepada Allah. Cuma kalian wahai manusia, kalian itu nggak paham tasbihnya mereka. Jadi kalau kita itu mengetahui bahasa benda-benda mati, itu kita akan tahu ini sedang bertasbih, ini semuanya sedang bertasbih. Cuma kita nggak paham itu. Ya, Allah sudah mengatakan itu, termasuk makhluk hidup yang lain. Karena segala sesuatu semuanya bertasbih. Berarti tasbihnya mereka itu sebagai sholat. Fa innaha sholatul khalq. Karena kalimat subhanallah wa bihamdih adalah sholatnya makhluk. Wa biha yurzaqul khalq, dan dengan kalimat subhanallah wa bihamdih makhluk diberi rizki. Ini ya. Dengan zikir subhanallah wa bihamdih makhluk pun diberi rizki. Lalu Allah membawakan Nabi Nuh membawakan ayat Nabi SAW membawakan ayat wa im min syai'in ya. Wa im min syai'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ini surat Al-Isra ayat yang ke-44. Tidak ada segala sesuatu kecuali semuanya bertasbih dengan memuji Allah, akan tapi kalian tidak memahami tasbihnya mereka. Jadi ini jelas dari hadis yang mulia ini, yang dua yang diwasiatkan ini bisa mendatangkan rezeki, zikir ini. Terutama subhanallah wa bihamdi. Dan kalau kita melihat cerita-ceritanya banyak sekali kan tentang subhanallah, seperti kisahnya Imam Ahmad, tapi meskipun riwayatnya dhaif, tapi intinya banyaklah tentang zikir-zikir yang itu bisa mendatangkan rezeki. Wa ammal latani anhaka anhuma fayahtajibullahu minhuma, adapun dua perkara yang aku larang kamu dari dua perkara tersebut, yang fayahtajibullahu minhuma, Allah menutup diri dari keduanya, wasalihu khalqih, dan juga orang-orang yang saleh dari kalangan makhluknya juga menutup diri, yaitu anisyirki wal kibr, dari kesyirikan dan kesombongan. Allah itu menutup diri orang yang musyrik dan orang yang sombong. Jadi kalau orang yang sombong Allah nggak peduli nih, Allah menutup diri. Kalau dia sudah sombong, dia nggak butuh Allah misalnya, dia merasa nggak butuh Allah, buktinya nggak mau berdoa sih, ini sombong namanya. Dan kalau sombong, Allah menutup diri darinya. Makanya dengan zikir itu Allah akan bukakan pintu-pintu rizki. Karena orang dengan berzikir akan menambah kekuatan, baik rohnya di hatinya dan juga jasmaninya. Dan bukti-bukti di zaman Nabi SAW itu sangat banyak. Roh ya menjadi kuat, punya kekuatan. Karena apa? Karena sadar ketika dia mengingat Allah, dia berzikir kepada Allah, yang memberi rezeki hanya Allah, sehingga dia akan banyak berdoa. Dan juga jasmaninya,
yang mungkin banyak orang tidak menyadari bahwasanya dengan zikir jasmaninya akan menjadi kuat. Dan kita harus mengingat kisah-kisah yang ada, seperti kisahnya Fatimah yang dia hidup dengan sahabat Ali bin Abi Thalib. Dan dalam kehidupan mereka sangat sederhana sekali. Fatimah itu harus setiap hari menumbuk gandum dengan cara, ya, gandum itu kan digiling gitu ya. Kalau yang dia punya tenaga keledai, maka keledai itu dipekerjakan, diikatkan, dia suruh muter-muter, karena gelinding itu. Kalau tukang serip kan pakai rolling itu kan jelas ya, dan itu pakai mesin. Kalau zaman Nabi pakai roha namanya, yaitu batu yang digelindingkan. Maka itu nanti kan terus terkupas gandum-gandumnya. Sama, jadi teknik mengupas gabah itu berarti tekniknya sejak dahulu sudah ada. Cuma sekarang pakai mesin. Zaman Nabi pakai itu, roha. Kalau yang punya hewan kendaraan atau punya katakanlah keledai misalnya, itu pakai keledai, dia suruh muter-muter. Itu di zaman Nabi SAW. Makanya ketika Nabi SAW menerangkan tentang hukuman bagi orang yang jarkoni, mengajak umat pada kebaikan tapi dirinya tidak melakukannya, itu nanti adabnya ususnya dikeluarkan, ya, usus di perutnya dikeluarkan dan akan menjulur. Lalu nanti di neraka itu dia disuruh berkeliling, ususnya diseret-seret gitu, berkeliling. Kata Nabi, seperti keledai yang berada di roha ini. Jadi kan keledainya muter-muter. Nah, ini juga sama. Ketika dia hanya mengajak orang tapi dirinya tidak mau melakukannya, ketika ada maksiat dia melarang tapi dirinya melakukannya, ketika ada kebaikan dirinya memerintahkan tapi dirinya tidak melakukannya, ini hukumannya. Di akhirat itu dikeluarkan ususnya, lalu dia suruh untuk muter-muter, sehingga orang-orang yang ada ngelihat, loh kenapa wahai fulan, kenapa engkau seperti itu? Odolmu dikeluarkan, ini bukan odol sikat gigi nih, odol di perutnya, suruh berkeliling. Itu roha namanya. Nah, kembali kepada permasalahan tadi ini. Fatimah kehidupannya itu serba kekurangan. Ketika harus menggiling gandum, tangannya sampai lecet-lecet, kapalan gitu ya. Dan yang namanya wanita kalau kapalan ya, mungkin sih dia tidak mengeluh, tapi capek kan luar biasa. Maka dia meminta kepada ayahnya, baginda Rasulullah SAW, untuk diberikan pembantu, karena kebetulan dia dengar bahwa Rasul ya mendapatkan ghanimah, dan di antara ghanimah itu tawanan perang, yaitu budak. Maka dia ingin minta, barangkali ada budak perempuan yang bisa membantu dia. Minta kepada Nabi SAW. Tapi ketika datang ke rumah ayahnya, ke rumah Nabi SAW, kebetulan tidak ada Rasul, adanya Aisyah. Maka dia ceritakan apa maksud kedatangannya. Intinya dia mendengar kalau Rasul itu mau mendapatkan ghanimah tadi. Salah satu dari ghanimah itu adalah budak. Maka dia ingin minta satu barangkali. Dia minta sampaikan hal itu kepada Rasul. Maka Aisyah ya melihat keadaan Fatimah seperti itu, ketika Rasul datang diceritakan apa yang diinginkan oleh Fatimah. Lalu Rasul SAW tidak begitu saja memberikan. Rasul SAW menemui keduanya. Ketika Fatimah dan Ali sudah berada di ranjangnya, sudah hampir tidur, Rasul datang. Keduanya hampir turun untuk menyambut kedatangan Rasul, tapi Rasul menyuruh mereka, ala makanikuma, tetaplah kalian berada di ranjang kalian. Lalu Rasul menanyakan ya, tentang apa yang diinginkan oleh Fatimah, yaitu minta pembantu. Maka oleh Rasul SAW diajarkan ya,
oleh beliau sallallahu alaihi wasallam diajarkan, idza awaituma ila firasyikuma. Kalau kalian sudah berada di ranjang kalian, maka apa? Baca fasabbiha salasan wa salasin. Ucapkan subhanallah 33, wa kabbira salasan wa salasin, wahmada salasan wa salasin. Baca alhamdulillah 33, wa kabbira arba'an wa salasin. Baca takbir 34. Ketika Allah Akbar 34, genap menjadi 100. Kata Nabi, itu lebih baik untuk kalian daripada pembantu. Dan itu dipraktekkan oleh mereka berdua, sehingga mereka punya kekuatan, sehingga gak butuh pembantu lagi. Ini betul-betul dirasakan oleh mereka. Mereka sudah gak ngeluh lagi minta kepada Nabi untuk didatangkan pembantu. Tidak. Bukan karena itu karena tawadhu itu misalnya. Enggak, ini betul-betul mereka rasakan. Sampai Ali bin Abi Thalib sendiri, ya, Ali bin Abi Thalib, beliau terus praktekkan sejak saat itu dalam setiap tidurnya. Bahkan sampai Ali ditanya, apakah engkau tetap mempraktekannya ketika terjadi perang Siffin? Kata Ali, iya, aku juga praktekkan. Ketika kondisi darurat perang seperti itu, masih saja menyempatkan untuk ketika tidur baca itu. Kalau kita kan tidur langsung plek gitu, tepar. Jika kekuatannya nggak ada, baik jasmani atau rohaninya kurang. Ya mending kalau bismika Allahumma amutu wa ahya masih mending, ini enggak langsung prek gitu. Terus kekuatannya di mana dia? Rizkinya di mana nih? Zikir ini bisa mendatangkan rizki. Ini satu contoh, ya. Dan masih banyak contoh-contoh yang lain. Coba ketika kita itu keluar rumah, kita baca Bismillahi tawakkaltu 'alallah la haula wala quwata illa billah. Apa kata Nabi SAW? Orang yang ketika keluar dari rumah dia baca zikir itu, maka akan dikatakan kepadanya, kufita wa wukita wa hudita wa tanaha anhu syaitan. Kamu telah dicukupi, kamu dijaga, dan kamu diberi petunjuk, dan setan menyingkir darinya. Mana sisi rezekinya? Kamu dicukupi, gitu kan? Kamu dicukupi ketika kamu keluar membaca zikir tersebut. Berarti zikir ini bisa menjadikan orang terbuka untuknya pintu rezeki. Kenapa? Kecukupan ada. Kalau pas lagi ingat sih ingat Bismillahi tawakal, tapi seringnya nggak ingat, gimana nih? Saling mengingatkan berarti. Kalau keluar dengan anak, biasanya anak yang mengingatkan, saya lupa, anak saya malah dia baca. Berarti jadinya ingat. Mungkin dengan saling mengingatkan. Atau sering, ya, ada yang mengingatkan kita. Karena zikir-zikir ini sangat penting dalam segalanya. Ternyata bisa mendatangkan rezeki kita. Yang jelas ketika orang berzikir, Allah Subhanahu wa taala akan selalu bersamanya. Dan ketika orang selalu bersama Allah Subhanahu wa taala, Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Lanjut. Pintu rizki berikutnya, kunci pembuka pintu rizki berikutnya, yaitu melakukan aktivitas usaha di pagi hari. Berarti memanfaatkan kesempatan di pagi hari. Baik urusan dunia atau urusan akhirat, berusaha manfaatkan kesempatan pagi hari. Jangan orang itu tidak memanfaatkan waktu pagi. Tawakal bukan berarti tidak usaha. Kalau orang tawakal gak ada usaha, namanya ittikal. Cuma pasrah-pasrah saja, atau pasrah bengkokan, gak ada usaha. Dalam bahasa Arab namanya ittikal. Kalau orang cuma berserah pada usahanya, gak sama Allah, namanya juga bukan tawakal. Berarti dia menyerahkan dirinya pada dirinya. Maka ini bukan tawakal. Yang namanya tawakal, usaha, lalu diserahkan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini namanya tawakal. Kalau dia nggak berusaha, ya berarti namanya ittikal. Lawannya tawakal. Lalu dalam usaha, orang itu kan berusaha untuk sungguh-sungguh memanfaatkan kesempatan yang ada dan berusaha mencari waktu-waktu yang berkah.
terutama pagi hari ini. Mana sisi keistimewaannya waktu pagi? Pertama, dalam surat Al-Adiyat, Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha fal muriyati qadha fal mughirati subha. Allah berfirman, wal 'adiyati dhabha, demi kuda perang yang berlari dengan kencang, dengan terengah-engah. Fal muriyati qadha, demi kuda perang yang mencetuskan qadhan, api, dari kuku-kukunya atau dengan kuku-kukunya. Lalu kalimat yang ketiga, fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang tiba-tiba di pagi hari. Dan di sini, di ayat yang ketiga dari surat Al-Adiyat ini, al-mughirat subha, demi pasukan kuda perang yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba. Kalau kita melihat sirah perjalanan hidup Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam ghazawat beliau, ya, dalam perang-perang beliau, ketika beliau menyerang musuh, kapan waktunya? Waktu subuh, waktu pagi hari, di saat manusia itu lalai. Ya, orang kafir apa mereka mikiri sholat? Coba, orang kafir, non muslim, kira-kira subuh mereka bangun nggak? Mungkin yang bangun itu karena urusan dunianya. Sehingga rata-rata orang non muslim itu subuh ya lagi enak-enaknya tidur. Maka ketika mereka dalam keadaan lalai seperti itu, digunakan kesempatan oleh Nabi SAW untuk memerangi mereka. Sehingga rata-rata peperangan Nabi SAW itu ketika menyerang musuh di pagi hari. Dan ini ayatnya, fal mughirati subha, demi kuda perang yang menyerang di pagi hari dengan tiba-tiba. Apa yang didapatkan oleh Rasul? Kemenangan. Ketika berjihad, beliau mendapatkan kemenangan. Dari 19 perang yang dijalani oleh Nabi SAW, hanya satu kekalahan, dan itu pun sebenarnya bukan kekalahan. Ya, dari mulai perang Badar dan terus perang-perang berikutnya sampai perang Tabuk, ya, di akhir-akhir hayat beliau, itu beliau selalu mengalami kemenangan. 19 perang, yang kalah cuma satu. Dan orang mungkin akan protes, yaitu Nabi nggak pernah kalah. Enggak, sebenarnya juga ini bisa dicontoh oleh yang lain. Nabi juga manusia. Hanya satu perang Uhud saja, dan itu pun sebenarnya mereka hampir menang. Lalu mereka juga nggak kalah telak ketika mereka itu pada terbunuh. Ada 70 sahabat yang terbunuh. Lalu Nabi sampai terluka. Itu Nabi tidak sampai dihabisin betul, dan juga para sahabat mereka tetap berada di tempat itu. Justru orang kafir akhirnya pergi meninggalkan kaum muslimin. Yang berarti sebenarnya perang Uhud itu tidak menang tidak kalah gitu. Nabi dan para sahabat tidak menang tidak kalah, meskipun banyak yang mengatakan itu kekalahan. Tapi coba bandingkan dengan perang-perang yang lain, 19 perang, semuanya Nabi SAW mendapatkan kemenangan. Meskipun semuanya memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi tadi ada usaha, ada sabab gitu ya. Fa'at ba'a sababa, seperti Dzulqarnain yang Allah sebutkan dalam surat Al-Kahfi. Dzulqarnain itu diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi dia juga fa'at ba'a sababa, dia berusaha. Contoh ketika dia mendapati, Dzulqarnain ini mendapati suatu kaum yang kaum itu bahasanya nggak bisa dipahami. Bahkan oleh penterjemahnya harus dibutuhkan penterjemah yang lain. Ibarat begini, ya, ini Dzulqarnain menghadapi suatu kaum, bahasa nggak bisa satu orang menerjemahkan, ya, satu orang menerjemahkan ini lalu diterjemahkan ke Dzulqarnain. Ini nggak bisa, sampai membutuhkan banyak penerjemah. Dari bahasa ini diterjemahkan ke dalam bahasa ini, dari bahasa ini ke dalam bahasa ini, dari bahasa ini ke bahasa ini, sampai ke Dzulqarnain. Luar biasa. Karena ibarat sekarang gini ya, misalnya ya, di Afrikanya misalnya Afrika pedalaman, mereka nggak bisa bahasa Afrika, bahasanya pedalaman. Nah, kita coba butuh berapa penerjemah ini?
dari Indonesia ke Afrika, yang dari Afrika ke bahasa mereka itu mungkin butuh beberapa penterjemah lagi. Itu Dzulqarnain ketika mendapati orang yang la yafqahuna qaula, yang mereka tidak paham dengan ucapannya Dzulqarnain, sehingga dia berusaha cari penterjemah sehingga ketemu apa yang mereka inginkan. Ternyata yang mereka inginkan apa? Qalu ya Dzulqarnaini inna ya'juj wa ma'juj mufsiduna fil ardi gitu. Mereka baru bisa menyatakan keinginan mereka bahwasanya mereka menghadapi kaum Ya'juj dan Ma'juj, dan mereka ingin agar Dzulqarnain bisa membuat tembok yang membatasi antara mereka dengan Ya'juj Ma'juj. Ini setelah mereka ini ya gak paham betul, harus butuh berapa penterjemah. Tapi oleh Dzulqarnain ya berusaha gimana bisa memahami mereka gitu. Usaha namanya. Ya, sekarang juga sama. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW, kemenangan yang beliau dapatkan ya karena usaha. Meskipun semuanya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka di dalam hadis tentang tawakal, terutama memanfaatkan kesempatan pagi ini, tadi ya sudah saya singgung tentang burung rizkinya. Allah mengatakan lau annakum tatawakkaluna 'ala Allahi haqqa tawakkuli la razaqakum kama yarzuqut thair taghdu himasan wa taruhu bitanan. Andai kata kalian bertawakal kepada Allah dengan sebenar-benar tawakal, niscaya Allah akan berikan kepada kalian rizki sebagaimana rizkinya burung. Bagaimana burung? Taghdu himasan, berangkat di pagi hari nih. Burung itu berangkatnya pagi, berarti memanfaatkan kesempatan pagi, sehingga Allah berikan rizki. Wataruhu bitonan, sore hari kenyang mereka. Bukan berangkatnya sore burung itu, berangkatnya pagi. Karena apa? Memanfaatkan kesempatan pagi. Karena apa? Pagi itu waktu yang berkah. Dan Nabi SAW berdoa dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sakhr Al-Ghamidi. Sahabat Sakhr Al-Ghamidi mendengar hadis Nabi SAW, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi harinya. Nabi berdoa kepada Allah, ya Allah, berikan keberkahan untuk umatku di pagi hari. Berarti waktu pagi itu waktu yang berkah. Maka kalau kita ingin mendapatkan pintu rizki dibukakan untuk kita, gunakan kesempatan pagi hari untuk aktivitas akhirat pertama kali, habis itu dunia. Ya, kalau bisa gitu ya, kalau bisa akhirat. Sekarang jadi bakul bubur kan pagi hari, bahkan masaknya itu malam. Tapi ketika malam mereka gunakan untuk sholat dulu apa enggak ya? Ya semoga bakul-bakul bubur itu qiyamul lail dulu, minimal 1 rakaat atau 3 rakaat, habis itu olah-olah. Semoga berkah dunia akhirat itu. Atau yang jualan makanan ini, dari ikhwan yang jualan makanan kan masaknya malam, atau mungkin pagi-pagi itu ya. Ya sholat dulu 1 rakaat minimal atau 3 rakaat. Habis itu aktivitas itu. Semoga dunia akhirat didapatkan. Pintu-pintu rezeki dunia akhirat didapatkan dengan apa? Memanfaatkan. Karena ini sahabat Sakhr yang meriwayatkan hadis ini, dia juga sama. Karena dia melihat Nabi SAW itu ketika mengirim pasukan, ya, Jaish dia kirim, selalu ketika mengirim pasukan itu melepas pasukannya pagi hari. Dan tadi contohnya di perang-perang yang ada. Dan Sakhr sendiri membuktikan ini benar-benar faktor X yang datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena punya keyakinan bahwa pagi itu berkah. Dia pun karena dia seorang pedagang, dia kirim barang dagangannya, atau dia mungkin mencari barang dagangannya untuk dia mau jualan, karena kan dia harus mencari gitu ya, atau mungkin dia harus menjajakannya pagi hari. Ternyata karena dia memanfaatkan kesempatan pagi itu tidak hanya untuk tidur, tapi dia manfaatkan. Ternyata Allah jadikan dia seorang yang kaya, dan yang terpenting keberkahan dia dapatkan. Bukan cuma sekedar kaya. Kalau kaya sih banyak gitu ya, tapi yang penting kaya tapi berkah. Dan salah satu cara untuk supaya bisa mendapatkan kekayaan yang berkah, manfaatkan kesempatan di pagi hari. Dan masih banyak yang lain, tapi waktunya tidak mencukupi. Insya Allah barangkali kalau ada kesempatan kita bisa melanjutkan pembahasan ini
karena masih panjang, kitab-kitabnya juga masih ada. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kalau ada yang mau ditanyakan, ada kesempatan 5 menit. Kalau tidak, alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.